Baiklah kawan-kawan, kelompok kami akan mengaplikasikan hukum Mendel 2 atau sering disebut dengan hukum dihibrida dalam tanaman kacang ercis. Pada pertumbuhan tanaman kacang ercis yang berbiji bulat berwarna kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput dan berwarna hijau, dihasilkan keturunan pertama atau sering kita sebut dengan R1. Nah, kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning bersifat dominan. Sementara itu, kacang ercis berbiji keriput dan berwarna hijau bersifat resesif. Jika keturunan pertama kacang ercis bersifat dominan, maka akan dihasilkan keturunan kedua. Saya akan melanjutkan dari penjelasan webinar tentang menentukan keturunan kedua. Nah, kita akan menentukan keturunan kedua dengan metode papan catur. Nah, sebelum itu kita akan menggambar papan caturnya. Check it out. Nah, kenapa kita harus menggambar papan caturnya? Kenapa kita lebih mengutamakan ini? Karena ini akan memudahkan kita untuk mencari jenis pada gen keturunan kedua dan mencari perbandingannya. Nah, setelah ini, di sudut ini kita akan membuat lambang jenis jantan. Nah, dan sebagai misalnya yaitu lambang jenis perempuan atau betina. Nah, untuk kacang ercis yang berbiji bulat kuning, saya akan melambangkannya dengan B besar dan K besar. Nah, untuk kacang ercis yang berbiji keriput hijau, saya akan melambangkannya dengan B kecil dan K kecil. Nah, di tengah-tengah ini saya akan memasukkan yaitu bulat hijau dan keriput kuning. Nah, pada barisan yang pertama ini kita akan menurunkannya ke kolom yang pertama. Nah, kenapa hal ini demikian? Karena untuk menentukan hasil dari keturunan kedua, kita harus mengalihkan keturunan pertama dikali dengan keturunan pertama atau disebut dengan F1 dikali F1. Nah, jadi barisan pertama ini kita turunkan, yaitu B besar dan K besar. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pernyataan dari teman saya, di mana saya akan mengaplikasikan genotip yang terdapat pada papan catur ini dengan sebuah kancing baju, dan saya akan menyusunnya ke dalam piring kertas. Di mana untuk biji bulat saya aplikasikan dengan kancing berwarna hitam, biji keriput saya aplikasikan dengan kancing berwarna putih, biji kuning saya aplikasikan dengan kancing berwarna kuning, dan biji hijau saya aplikasikan dengan kancing berwarna hijau. Langkah yang pertama yang akan saya lakukan ialah saya akan memasukkan semua kancing ini ke dalam toples yang sudah kami sediakan, dan saya akan mencampurnya secara acak. Oke, dan yang selanjutnya saya akan menyusun sebanyak 16 piring kertas. Hasil ini semua kita akan mendapatkan perbandingan 9:3 di mana yang 9 itu yaitu biji bulat berwarna kuning kita akan melakukannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,